Kita akan belajar bagaimana sukses meraih band 7 dalam IELTS Writing Test 1. Pada Writing Test 1 ini kita diminta untuk meringkas, memberikan informasi seminimal 150 kata dengan waktu 20 menit. Dalam latihan ini kita membuat informasi dari dua grafik, yaitu Reason for Study According to Age of Student, yang usianya dibagi dalam 5 kelompok, yaitu usia di bawah 26, usia 26 sampai 29, usia 30 sampai 39, usia 40 sampai 49, dan usia di atas 49. Nah, ada dua grafik, yaitu untuk belajar karena karir dan juga belajar karena ketertarikan. Dalam contoh ini disebutkan bahwa the charts below show the main reason for study among students of different age group and the amounts of support they receive from employers. Tugas kita adalah summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Oke, kemudian yang dalam vocabulary yang kita gunakan pada IELTS Test 1, kita dapat melihat beberapa kata penting yang kita gunakan dan sering kita gunakan karena ini adalah memberikan informasi yang jelas tentang baik itu grafik, tabel, atau informasi-informasi lain yang ada dalam data. Apabila informasi itu meningkat, bertambah, maka kita dapat menggunakan increase, grow, escalate, and rose. Untuk informasi yang menurun, dapat kita gunakan decrease, decline, fail, and diminish. Untuk up and down, itu adalah kondisi yang berfluktuasi, sehingga kita dapat menggunakan fluctuated, deferred, and varied. Dalam stay the same, ini adalah suatu kondisi yang tidak terlalu berubah, sehingga stabilize, plateau, remain steady, remain relatively stable. Sehingga kita dapat membuat seberapa besar sebenarnya, seberapa intens yang digunakan, yaitu decrease bisa kita tambahkan dengan dramatically, decrease significantly, or decrease sharply, decrease slightly, seperti itu. Increase juga, increase dramatically, increase significantly. Kita masuk ke dalam grafiknya kembali, bahwa kita dapat mengamati beberapa kondisi yang terjadi dalam grafik itu yang dapat kita summarize. Kita dapat memberikan informasi-informasi penting saja. Sebagai contoh di sini, untuk for career pada grafik 1 terjadi penurunan pada grafik peserta pelajar karena karir menurut usia. Pada usia 26 tahun, jumlah peserta studi itu adalah 80%, hingga over 49 tahun jumlahnya tinggal 18%. Hal ini terjadi sebaliknya pada pembelajaran karena interest, yaitu pada usia 26 tahun hanya 10%, pada usia 26 sampai 29 tahun meningkat. Kemudian demikian selanjutnya meningkat sampai over 49 tahun. Pada grafik kedua terjadi kondisi yang tidak stabil atau berfluktuasi, di mana di bawah usia 26 tahun kondisinya 60% dan juga menurun hingga pada usia 30 sampai 39 tahun. Namun ada peningkatan walaupun tidak signifikan pada usia 39 ke 40-49 seperti yang tertampil dalam grafik, hingga meningkat over 49 tahun. Kita sudah melihat tabel-tabel grafik tadi dengan peningkatan dan perubahan yang terjadi. Kita dapat menuliskan dalam menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pada grafik 1, reason for study according to age of student, kita buat menjadi 2 paragraf. Yang pertama adalah for career, seperti ini.
The first graph shows that there is a gradual decrease in study for career reason with age. Nearly 80% of students under 26 years study for their career. This percentage gradually declined by 10 to 20% every decade. Only 40% of 40 to 49 years old and 18% of every 49 years old study for career reason in late adulthood. Ini informasi yang diberikan pada grafik for career. Kemudian yang kedua adalah kita mau summarize for interest seperti ini. Conversely, the first graph also shows the study stemming from interest increase with age. There are only 10% of under 26 years old studying out of interest. The percentage increased slowly till the beginning of the fourth decade and increased dramatically in late adulthood. Nearly same number of 40 to 49 years old study for career and interest. However, 70% of over 49 years old study for interest in comparison to 18 study for career reason in that age group. Di sini jelas bahwa ada penggunaan kata-kata seperti yang kita pelajari tadi, a gradual decrease, gradually decline, increase slowly, increase dramatically. Itu menjadi kata-kata penting dalam test 1 writing. Kemudian kita masuk ke grafik yang kedua. Kita dapat menuliskan seperti ini. The second graph shows that employee support is maximum or approximately 16% for the under 26 years student. It dropped rapidly to 32 up to the third decade of life, and then increases in late adulthood of about 44%. It is unclear whether employer support is only for career-focused study, but the highest level is for those students who mainly study for career purposes. Pada grafik kedua ini, kita dapat menampilkan adanya suatu penurunan dan peningkatan yang tidak signifikan atau peningkatan yang melambat, sehingga dapat menampilkan informasi juga sedikit perbandingan bahwa informasi ini dari tinggi ke rendah dan juga melambat untuk meningkat lagi. Dari tulisan kita ini kita bagi menjadi tulisan yang 3 paragraf dan juga jumlah kata 192 words. Jadi sudah memenuhi dari standar yang ditentukan, yaitu minimum 150 kata. Dengan demikian ini dapat digunakan sebagai contoh dalam penulisan rekan-rekan untuk writing test 1. Kira-kira demikian yang boleh kita sampaikan. Terima kasih.